Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kembali menghayati akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pada ibadah Sabtu Sunyi ini, mari kita sama-sama merenungkan segala perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Kehilangan pengharapan akan membawa manusia dalam duka yang amat dalam. Itulah yang dialami murid-murid Yesus ketika telah menyaksikan penderitaan, kematian sampai pemakamannya. Kesunyian mencekam mereka saat itu. Betapa tidak, sang guru yang dibanggakan telah tiada. Mapa di tongan tawe. Pengorbanan Yesus Kristus. Pedih, perih, sangat sedih. Luka-luka menganga di sekujur tubuhnya. Dia dicambuk, dia dipecut, dia diseret, dia berdarah. Kepalanya tertancap duri-duri yang tajam hingga menembus tengkoraknya. Wajahnya tertancap batu-batu tajam. Ketiga berkali-kali jatuh ketika memikul beban salib itu. Wajahnya bukan lagi seperti wajah manusia. Lihatlah, pandanglah. Tetes demi tetes darahnya terus mengalir. Setiap luka dari sekujur tubuhnya. Pedih, perih, sangat menyakitkan. Apakah itu salahnya? Yesus diejek, Yesus dicaci, Yesus dicela. Apakah itu salahnya? Tidak. Itu karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Ya, karena dosa-dosa kita. Apakah itu karena salahnya? Bukan. Bukan. Bukan salahnya. Pengorbanannya adalah kasih sejati
sebuah harga yang luar biasa Kau bayar untuk diriku, dan Kau, ya kamu, kita semua tanpa kecuali. Terima kasih Yesus Tuhanku untuk darah-Mu, untuk tubuh-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Sungguh aku tidak berdaya tanpa pengorbanan-Mu. Tuhan penebusku, Tuhan kasih Yesus, kasih Tuhan kita. Amin. Ya, amin duka mata. Bapak Ibu Saudara, kita percaya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih Kristus yang tak terkalahkan oleh kematian itu kiranya menyertai kamu dalam ibadah ini. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-9.
Kitab Mazmur pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kalimat yang keluar saya sendiri yang akan membacakannya, dan kalimat yang ke dalam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang membaca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Amin. Makin dekat Tuhan. Yang memungkinkan berdiri, saya persilahkan untuk berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi sebagaimana firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih setia-Mu.
ketika kita insaf bahwa sesungguhnya kita ini fana karena dosa, karena kesalahan kita. Sehingga Yesus rela mengalami penderitaan, disiksa, diludahi, dicambuk, disakiti, karena dosa saudara dan saya. Akankah kita bertahan dalam keangkuhan kita, dalam kepapaan kita? Sadarlah, insaflah, berbaliklah ke jalan yang benar, kepada anak domba Allah yang telah mengasihi saudara dan saya. Datanglah kepadanya, mohon ampunlah kepadanya, mohonlah belas kasihannya. Ku datang kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Mengantar respon kita, firman-Nya datang kepada kita sekalian. Mazmur 141 ayat 2 berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mengantar puji-pujian kita dalam persembahan syukur ini, kita bersama-sama menaikkan pujian di heningnya malam ini.
kami di hadapan-Mu Bapa di sorga, datang membawa kehidupan kami, karena kami yakin bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Apa yang kami persembahkan ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu, pakailah kami selaku teman sekerja-Mu untuk melanjutkan pekabaran-pekabaran Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Semoga dipakai dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan-Mu. Berkatilah yang masih ada pada masing-masing kami Bapa. Semoga kami pakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Insan tangisi dosamu, syukur, pujian, dan sembah kepada Dia. Kita persiapkan bagian firman Tuhan. Ayub pasal 14 ayat 1 hingga 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan dari Injil Yohanes 19 ayat 38 hingga 42. Sebelumnya kita mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan memperkenankan kami mengalami hadirat-Mu, mengantar kami memaknai satu peristiwa yang mulia, yang mengagumkan. Sabtu sunyi, Sabtu suci, Sabtu sepi adalah hari setelah kematian Tuhan Yesus dan sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur, menyimbolkan ketiadaan, pengorbanan, kematian, dan dunia orang mati. Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ilhami kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti maksud Tuhan lewat firman-Mu. Pakailah kami yang terbatas ini baik sebagai lektor yang akan membacakannya
terlebih hamba-Mu yang rapuh ini, kami semua yang hadir dalam keterbatasan kami. Kiranya kami dapat memperoleh suatu pengertian yang sesungguhnya sesuai dengan isi hati Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dalam kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lebah. Pembacaan kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian.
Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Haleluya. Injil Yohanes 19 ayat 38 hingga 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin.
kita semua dimungkinkan untuk boleh berada pada posisi Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, Sabtu Sepi. Adalah hari setelah Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus dan sebelum Minggu Paskah. Hari dalam rangka mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Sehingga warna liturgis adalah ungu dan hitam yang menyimbolkan ketiadaan, kegelapan, pengorbanan, malam, kematian, dan dunia orang mati. Namun tidak usah terganggu bagi yang tidak pakai hitam atau ungu. Yang penting hati kita sedang berusaha memaknai peristiwa ketika Tuhan Yesus berada dalam dunia orang mati. Kalau kita memposisikan diri kita dalam suasana seperti itu, tidak apa-apalah kita sedang berilusi, membayangkan bagaimana duka lara para murid setelah Tuhan Yesus dikuburkan. Mereka pasti memiliki suasana duka yang teramat dalam. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka ragu. Apakah sang guru bangkit atau tidak? Itu ironi bagi murid-murid. Yang jelas pada Sabtu Sunyi jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Dalam suasana kesunyian. Kita bisa membayangkan seperti apa dan bagaimana perasaan para murid pada waktu itu. Mereka diliputi kegalauan yang amat dalam. Tapi tahukah kita, peristiwa Sabtu Sunyi sekalipun merupakan kegenapan Yesus sebagai manusia sejati, di mana ia sudah lahir, bertumbuh, menderita, dan wafat. Bahkan dia telah mengalami siksaan yang perih, sengsara yang tak terkatakan. Seberapa penting peristiwa ini bagi saudara dan saya? Seremoni seperti apa atau bagaimana harus kita memaknainya sebagai pengikut Kristus? Bila Natal tiba luar biasa, glamaur tiba menyambutnya. Ketika Jumat Agung tiba, kematiannya tiba. Seperti apa perasaan kita? Apa yang terjadi ketika Yesus berada dalam kesunyian? Kenapa bisa Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dapat menyembuhkan penyakit apapun, membangkitkan orang mati sekalipun, melakukan berbagai mujizat, dan di dalamnya
bagi pengikut Yesus pada waktu itu ada harapan mesianis, bahwa ia akan datang sebagai raja, penyelamat di antara mereka. Nah, bagaimana dengan kematiannya? Bukankah beriman berarti luput dari kematian? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, disinilah kita mau merenung sebagaimana sabda Tuhan, bahwa Tuhan Yesus rela mengalami semuanya itu oleh karena kita sudah fana, sebagaimana gambaran dari kitab Ayub tadi. Kita manusia fana karena dosa dan kesalahan kita. Kita mati, kita binasa, kita lenyap dari pandangan Tuhan. Namun dalam bagian firman Tuhan ini, penulis kitab Petrus, bahwa sekalipun Kristus yang terbunuh, yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia, Yesus, pergi memberitakan Injil dalam keadaannya. Kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Dan ketika Allah tetap menanti dalam sebuah penantian yang sabar. Bahwa meski mereka harus menghadapi pergumulan, pengharapan yang harus dimiliki di balik semua penderitaan, kesusahan, kematian, ada kehidupan yang menanti. Kita tahu bahwa sebagaimana dalam bacaan 1 Petrus pasal 4, bahwa sekalipun kita mengalami sengsara, menderita karena kebenaran, tapi itu dikehendaki oleh Allah. Daripada menderita karena berbuat jahat. Dan ketika Yesus mengalami sengsara, penderitaan Kristus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Hidup beriman kepada Kristus itu tidak mudah, melainkan syarat dengan kesusahan, bahkan maut sekalipun diperhadapkan. Karena itu, ketika Tuhan Yesus masuk dalam dunia orang mati, di mana orang yang sudah mati secara badani namun belum menerima penyataan Allah dalam Yesus Kristus. Sementara itu kehidupan mereka tetap didasarkan pada kehendak Allah. Nah, karena itu Rasul Petrus merupakan penguatan, penghiburan kepada mereka bahwa meskipun mereka telah mati sebelum Yesus datang, namun karena mereka tetap hidup dalam kehendak Allah, tidak seperti orang sesamanya yang hidup menurut daging, maka untuk mereka pun Injil diberitakan dan keselamatan dianugerahkan. Di sini kita diingatkan bahwa Yesus
membawa kabar sukacita, kabar gembira, Injil. Dan tentu saja konsekuensinya ialah bahwa seperti dalam perjanjian baru mereka yang dikutuk di masa lampau, di masa Nuh diselamatkan. Artinya bahwa Yesus Kristus turun ke dalam kerajaan maut dalam rangka mereka yang dahulu di zaman Nuh, di mana Yesus Kristus datang membawa Injil kepada mereka. Artinya semua orang yang berdosa termasuk sebelum Yesus Kristus, karena kedahsyatan cinta kasih Kristus, cinta kasih Allah, mereka akan diselamatkan. Disinilah dalam Sabtu Sunyi kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan bagi mereka yang sudah meninggal, sebagaimana kredo atau pengakuan kita bahwa Yesus akan datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Karena bagaimana mungkin dihakimi yang sudah mati kalau tidak dihidupkan terlebih dahulu. Dan karena itulah saat Yesus mati, rohnya turun ke dalam dunia maut. Kuasa maut. Jadi tidak sekedar pengakuan iman kita yang setiap hari Minggu kita ikrarkan. Tetapi di Sabtu Sunyi inilah kita kembali disegarkan. Bagaimana Roh Yesus turun ke dalam dunia orang mati. Siapa yang pernah ke India? Mungkin belum ada ya. Tapi kita terkesan dengan lagu India. Masih ingat yang sangat viral dulu? Caya, caya, caya. Masih ingatkah itu gayanya? Seorang polisi yang sangat top melakukan lagu Caya Caya. Namun saya tidak akan membawa kita ke sana, tetapi yang saya mau katakan ada tradisi India yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau pengikut Yesus memaknai Sabtu Sunyi, memaknai kematian Tuhan Yesus. Bahwa mereka membuat patung jenazah Tuhan Yesus dibawa dalam sebuah bentuk drama, prosesi. Jenazah atau patung itu diturunkan dari salib dan dibawa ke kubur, diantar oleh begitu banyak orang dalam kesedihan. Ya, walaupun tidak seperti di India, kita pun saat ini sedang melihat apa yang ada di tengah-tengah kita. Ada salib, ada lilin. Bagaimana kita memaknai lilin? Rela habis untuk menerangi yang gelap. Kita lihat lilin ini sedikit demi sedikit meleleh dan pada akhirnya habis. Demikian dalam perjalanan Yesus Kristus membawa misinya di tengah-tengah dunia ini, melewati berbagai macam tantangan, cacian, cemoohan, diludahi, disiksa, dimahkotai duri. Itu semata-mata wujud kasihnya yang besar bagi dunia, bagi saudara dan saya. Karena itu katanya dalam tradisi India, mereka memaknai hari kematian Tuhan Yesus dengan seruan berubah, bertobat,
supaya kita layak baginya. Tuhan Yesus yang menderita bagi kita semua. Katanya mereka sambil mengusung jenazah, menyanyikan lagu-lagu kedukaan. Tidak ada bunyi-bunyian. Dan itulah berita Sabtu Sunyi. Juga kita bisa belajar dari apa yang dilakukan orang-orang yang dekat dengan jenazah Tuhan Yesus. Sebagaimana dalam Yohanes 19 tadi, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, harusnya mereka bersembunyi karena bagian dari Sanhedrin. Mereka yang ikut memutuskan Yesus disalibkan justru memiliki garis balik dibanding murid-murid Tuhan Yesus, terutama Yudas yang sedang konflik batin yang tidak mampu ia kelola, akhirnya ia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, Sabtu Sunyi kita renungkan saat ini. Mari kita berusaha memposisikan diri dalam duka cita. Ketika kita menghadapi kematian, rasanya sulit untuk berkata-kata. Yang ada adalah perasaan sedih. Sambil mengharapkan bahwa perasaan sedih itu sampai kapan akan berlalu. Sampai saat ini. Bukan seandainya kita berhadapan dengan jenazah Tuhan Yesus. Bagaimana sikap rohani kita memaknai Sabtu Sunyi ini? Tidak mudah bagi orang-orang yang dekat, yang mengikuti, yang percaya padanya. Dapat terobati rasa sesak, rasa sedih, dan kehilangan yang amat dalam. Sulit sekali dibicarakan, dipikirkan. Hanya bisa kita rasakan bagaimana hati yang terluka. Sabtu hening, Sabtu penantian bagi murid-murid. Apa yang harus kita buat dalam posisi mereka? Orang yang mereka harapkan sebagai Mesias, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka junjung tinggi, orang yang harapkan selalu membela, telah tiada. Tinggal jenazah di depan matanya. Bagaimana kita merefleksikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa di sekitar kita begitu banyak orang yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Dengan masa depan anak-anaknya. Dengan berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga. Mereka sesak menghadapinya. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi.
dalam tahun ini bukan berarti kita mau mengajak untuk berduka dengan orang-orang yang kita kasih telah mendahului kita. Dalam keluarga, dalam jemaat Tuhan. Kita percaya mereka sudah dalam keabadian Allah. Di keheningan malam ini, kita mendoakan orang-orang yang ditinggalkan. Dalam sebuah pengharapan. Dan mungkin juga ada di antara kita ada harapan yang belum terkabulkan. Ada dambaan yang belum terjawab. Ada penantian yang tak kunjung datang. Namun tidak usahlah kita terlalu larut, terus menoleh ke belakang. Saya mau membawa kita untuk berdamai dengan keadaan kita. Penderitaan, kesulitan, duka cita yang pernah dan yang sedang kita alami. Mari kita menatap ke depan. Memiliki pengharapan dalam kesunyian, dalam kepahitan, dalam penantian yang pasti. Kita bersyukur orang percaya di zaman sekarang ini bahwa sekalipun kita merayakan Sabtu Sunyi, kita sudah tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dan itu kita akan peringati di hari esok. Namun, inilah keberadaan kita di hadirat Tuhan. Sabtu Sunyi menjadi sebuah kesempatan yang memberi inspirasi, menunggu, mengharapkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Di depan pergumulan penderitaan sesama, tidak cukup kita bernasihat, berteologi tinggi. Yang dibutuhkan adalah dekapan kasih yang nyata. Uluran tangan yang tulus. Menyentuh sesama dalam ketidakberdayaannya. Kita sudah tahu bahwa tanpa kebangkitan, kita menjadi sia-sia percaya kepadanya. Dan kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dan itu yang akan kita peringati di hari esok. Namun Sabtu Sunyi ini mengantar kita berbenah diri dalam realita kehidupan yang kadangkala tidak pasti. Namun tetaplah tenang, teduh, berpengharapan dalam penantian. Amin.
Dalam saat teduh ini, kita kembali merenung bahwa sekalipun Yesus turun ke dalam kerajaan maut, menyatakan kuasanya, bahwa Ia berkuasa di sorga dan di bumi. Bahwa Injil tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk kematian. Mengingatkan, menyadarkan kita untuk sungguh menghargai hidup dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sekalipun harus menderita, bahkan pada akhirnya mati seperti Yesus. Dalam Sabtu Sunyi ini, dalam saat teduh ini, sebenarnya saya tidak mampu bernyanyi di depan Bapak Ibu Saudara yang punya suara yang merdu. Namun saya akan mencoba menghayati Sabtu Sunyi ini dalam lagu ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kalau boleh saya ditopang dan dibantu untuk bangkit menyanyikannya. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku merenungkan akan hidupku begini, ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, mengikut salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku merenungkan akan hidupku begini, ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa
kita satu dalam syafaat ini. Bapa, penuh kasih setia dan rahmat, melampaui segala keterbatasan kami, memaknai Sabtu Sunyi malam hari ini. Kami telah disuguhkan firman-Mu. Kiranya terpatri indah dalam hati kami. Di relung-relung hati yang paling dalam. Sehingga sekalipun kami mengenang kematian Yesus yang begitu mengenaskan, tetapi di balik itu ada pengharapan kami. Dalam kematiannya ia turun ke dalam kerajaan maut, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang yang telah meninggal. Bahwa sungguh Engkau dahsyat melampaui akal pikiran kami, menyelami rahasia penyelamatan-Mu di dalam kehidupan kami, bagi dunia ini, terlebih bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam segala keterbatasan kami memaknai Sabtu Sunyi. Kami telah menyembah Dikau, hati kami terbuka, mulut kami dapat berucap pujian kemuliaan bagi-Mu. Juga kami telah menyatakan rasa syukur kami, bahwa semua yang ada pada kami, perolehan kami, bukan karena hebat dan kuat kami, menata memperoleh semua yang ada pada kami. Semua hanya kasih karunia-Mu, hanya anugerah-Mu. Maka pujian kami kembalikan kepadamu. Dalam syafaat ini, kami tidak mampu menembus hati, perasaan, kondisi hidup setiap kami masing-masing. Kami percaya Engkau menembus. Alam maut, kuasa maut pun Engkau tembus, apalagi hati kami yang rapuh, yang tak berdaya ini. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam harapan-harapan penantian yang belum kunjung datang, mencari pekerjaan masa depan, mencari pasangan hidup. Dalam pertumbuhan anak-anak kami yang masih kecil, kami sebagai orang tua hanya mampu menjaga, mendampingi. Tuhanlah yang memelihara, menjaga nyawa mereka. Karena itu peliharakanlah mereka dalam pertumbuhan, oleh kuasa Roh Kudus menuntun mereka untuk terarah semakin takut, semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya mereka, anak-anak kami yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan, dalam segala keterbatasan mereka kami bawa kepadamu. Oleh hikmat-Mu yang tiada terbatas, memampukan mereka menata kehidupan, berjuang mengandalkan Dikau. Kami percaya hari esok ada dalam tangan Tuhan bagi mereka. Begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang bergumul, sedang dalam duka cita, sedang dalam ketidakpastian. Tuhan, yakinkan mereka bahwa Engkau bersama dengan mereka, mendampingi dalam segala perkara kehidupan. Di Sabtu Sunyi ini, kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Topang dan tuntun kami menjalani hari-hari kami. Untuk terus dimungkinkan berpengharapan sebagai orang yang percaya, bahwa kiranya di hari esok pagi kami boleh bangun menyambut hari baru karunia-Mu, memaknai peristiwa kemenangan-Mu mengalahkan maut. Perkenankan kami boleh melewati malam ini. Bapa Surgawi, kami bawa kehidupan persekutuan kami, jemaat Rantepau. Engkau hadir dalam setiap keberadaan jemaat Tuhan.
Kami sebagai kawan sekerjamu yang rapuh dan terbatas, mampukan kami dengan sukacita untuk mengangkat pelayanan sekalipun kadangkala berat dan susah untuk kami jalani. Topangan kasih-Mu lah yang memampukan kami menjadi teman sekerjamu. Semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan perkenan sebagai pengurus OIG, panitia-panitia yang terbentuk mengangkat pelayanan. Biarlah kami semua disadarkan akan pengorbanan-Mu, tanpa harus memperhitungkan untung rugi, memberi diri untuk Tuhan, karena tak ada yang dapat dibandingkan dengan pengorbanan-Mu. Darah-Mu sudah tercurah untuk kami. Bapa, lindungi kami sejauh malam ini. Lindungi peliharakan bangsa kami. Lindungi pemerintah kami. Lindungi kami sekalian menghadapi persoalan hidup. Ini doa kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian yang memungkinkan untuk berdiri kembali. Firman Tuhan kita dengarkan dari 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Setiakah diriku Bapak Ibu Saudaraku, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan beritakan Injil dengan sungguh-sungguh. Walaupun kamu harus menderita, karena Injil tidak dibatasi oleh kuasa apapun. Arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, kepada Allah yang telah berkorban, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Sabtu Sunyi ini, mari kita berkomitmen dan setia mengikuti Yesus sebagaimana keputusan kita dalam hidup ini. Saya mau ikuti Yesus.
silakan berdoa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon ketenangan kita semua, kita tetap di tempat. Malam hari ini kita akan dijamu oleh panitia di tempat ini. Ada minuman yang akan disediakan bagi kita semua untuk kita bersama-sama menikmatinya. Iya, ada kopi dan teh disediakan. Kita akan minum bersama. Namun sebelum itu, Bapak Penatua Gusti Tibian memimpin kita dalam doa syukur. Ya, informasi bagi kita semua bahwa ibadah Paskah kita akan laksanakan pada pukul 6 pagi. Dan sekolah minggu kita akan bersama-sama dengan anak-anak kita pawai obor pada pukul 3 subuh. Kita sudah jalan gitu. Ya, mohon diingatkan kepada anak-anak kita bahwa pawai obor dilaksanakan pada jam 3 subuh. Ya, sambil menunggu kita berdoa dulu supaya begitu terima langsung minum dan makan. Sebelum menerimanya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami datang lagi menghadap hadirat-Mu dalam ungkapan syukur. Tuhan sudah mengizinkan, memperkenankan kami bersekutu di depan-Mu di dalam rangka merayakan Sabtu Sunyi. Kiranya firman-Mu bermanfaat bagi pertumbuhan iman percaya kami. Berkati kami semua panitia, juga Bapak dan Ibu Pendeta bersama dengan semua yang bertugas malam ini mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan dimuliakan. Dan saat ini Tuhan, bagian dari perayaan Sabtu Sunyi ini, panitia akan jam kami dengan makanan dan minuman berupa apapun makanan itu. Tuhan berkati, kiranya berguna bagi tubuh jasmani kami. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan persiapkan hati kami, diri kami malam ini menyambut hari esok, hari raya kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya kami perserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga pimpin serta kami sepanjang malam ini, ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, biar nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Ini doa, ungkapan syukur kami menyambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, silakan ibu-ibu melayani. Dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Sabtu Sunyi telah selesai. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat dan sampai jumpa besok subuh. Tuhan dimuliakan. Ya, sambil menerima kopi
Ya untuk